Pukul 2 dini hari, sebuah rumah di Karanganyar terlihat biasa saja. Lampu mati, tidak ada suara. Tapi di dalam rumah itu, seorang pensiunan guru menghabiskan malam terakhir dalam hidupnya. Awalnya kasus ini terlihat seperti perampokan. Tapi setelah polisi menggelar 42 adegan reka ulang, satu hal menjadi jelas. Kematian ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana sebuah niat mencuri bisa berubah menjadi keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang? Malam ini, kita akan membahas satu kasus yang tidak hanya tentang kejahatan, tapi tentang pilihan, tekanan, dan batas tipis antara niat dan kehancuran. Ibu Sri Hartini merupakan seorang wanita lanjut usia yang berumur 60 tahun, pensiunan guru yang telah mengabdi puluhan tahun di dunia pendidikan. Menurut tetangga sekitar, ia tinggal sendirian setelah pensiun dan dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Tidak ada catatan konflik besar yang membuat kasus ini bisa dipahami sebagai balas dendam atau serangan pribadi. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 September 2025 di rumah mereka di Dusun Pabongan, Desa Berjo, Kecamatan Ngergeyoso, Kabupaten Karanganyar. Widya Puspa, yang tinggal tidak serumah dengan ibunya, adalah orang yang pertama kali menemukan jasad ibunya pada sore hari sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Puspa sempat menghubungi ibunya pada Kamis 4 September 2025 untuk memberikan kabar bahwa dirinya akan mudik ke rumah korban. Pada Jumat sekitar pukul 5.30, Widya bermaksud memberikan kabar bahwa ia sudah sampai di Kartasura, tetapi korban tidak bisa dihubungi. Puspa sempat mampir di rumah mertuanya. Setelahnya, Puspa 2 kali kembali menghubungi ibunya, namun masih tidak dapat dihubungi. Ia pun bergegas menuju rumah korban bersama suaminya. Setelah tiba, rumah ibunya didapati dalam keadaan sepi dan terkunci. Puspa memanggil-manggil ibunya, tapi tidak ada respon. Akhirnya Puspa mendapati pintu lain tidak terkunci, dan ia segera masuk lewat pintu tersebut. Dan betapa kagetnya Puspa mendapati ibunya sudah tergeletak tidak bernyawa di atas kasur dan berada dalam kondisi mengenaskan. Beberapa tanda kekerasan pada tubuh korban, termasuk luka lebam dan bekas cekikan di leher. Saat itu tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa ini akan menjadi salah satu kasus paling menggemparkan di wilayah tersebut. Dari penyelidikan polisi, akhirnya berhasil menangkap tersangka dalam kasus pembunuhan pensiunan guru Sri Hartini. Pelaku diketahui bernama Ahmad Gunawan alias Wawan, berusia sekitar 27 tahun, warga desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, tidak jauh dari lokasi korban tinggal. Wawan bukan orang yang asing bagi lingkungan korban. Dia tetangga sendiri, bahkan merupakan anak menantu dari salah satu tetangga dekat korban. Sebelumnya, ia juga tercatat sebagai residivis kasus pencurian handphone di Tawangmangu pada tahun 2021 silam. Penyidik menilai motif utama aksi itu adalah tekanan ekonomi pribadi. Wawan terlilit utang sekitar 3-5 juta kepada ayahnya, yang ditagih dan ingin segera dilunasi. Karena tidak punya uang dan pilihan lain, ia nekat merencanakan pencurian barang berharga milik korban yang tinggal sendiri di rumahnya. Polisi menyimpulkan bahwa niatnya memang untuk mencuri, bukan untuk merencanakan pembunuhan. Pelaku berniat mencuri barang-barang berharga milik korban. Wawan melakukan aksi pencurian pada Jumat 5 September 2025 sekitar pukul 2 dini hari. Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting rumput. Saat itu korban yang berada sendirian di rumahnya tengah tertidur pulas. Di saat yang sama, Wawan masuk ke kamar korban untuk mencuri. Korban tiba-tiba bergerak yang membuat Wawan merasa cemas. Alhasil,
Wawan lalu mencekik Hartini ketika posisi tidurnya telungkup hingga korban kehabisan nafas dan meninggal dunia karena pelaku takut korban mengetahui aksinya. Setelah korban tidak lagi bernyawa, tersangka kemudian mengambil tas berisi dompet plus uang tunai sekitar 200.000 dan 4 kartu ATM. Salah satu kartu ATM korban ternyata diselipi catatan berisi nomor PIN. Kemudian, pelaku juga membawa sejumlah perhiasan milik korban. 2 perhiasan milik korban dijual pelaku seharga 5,5 juta. Total kerugian sekitar 10 juta rupiah. Wawan bahkan sempat menarik uang sekitar 2,4 juta dari salah satu ATM korban. Ada fakta baru yang mengejutkan, bahwa dari hasil pengembangan penyidikan, pelaku juga pernah melakukan pencurian di rumah korban sebelumnya, sebanyak 2 kali pada tahun 2024 lalu. Saat itu, pelaku berhasil mencuri uang korban senilai 5 juta rupiah. Namun korban memaafkan dan memilih tidak melaporkan ke polisi. Hal ini dikarenakan pelaku merupakan anak mantu tetangga tempat tinggal korban. Dari penuturan tersangka, ia tidak mengetahui kalau korban meninggal dunia. Pelaku mengira korban hanya pingsan. Baru mengetahui korban meninggal dunia setelah geger di kampung, ujar si pelaku. Ahmad Gunawan alias Wawan berhasil ditangkap pada 11 September 2025 di Karanganyar. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan menurut pihak kepolisian. Penangkapan Wawan berdasarkan pengungkapan salah seorang saksi yang sempat melihat pelaku masuk ke rumah korban sebelum kejadian. Pada akhirnya, polisi memastikan bahwa kematian Ibu Sri Hartini bukan murni perampokan yang direncanakan untuk membunuh. Niat awal pelaku adalah mencuri, tapi keputusan-keputusan kecil yang diambil dalam kepanikan berubah menjadi tindakan yang tidak bisa ditarik kembali. Yang paling mengganggu dari kasus ini bukan hanya cara korban meninggal, tapi siapa pelakunya. Ia bukan orang asing, ia adalah tetangga. Seseorang yang mengenal lingkungan korban dan tahu bahwa rumah itu sering sunyi. Kasus ini juga membantah dugaan awal publik, bukan perampokan acak, bukan kejahatan yang terjadi secara kebetulan, melainkan rangkaian pilihan yang diambil oleh seseorang yang seharusnya bisa berhenti, tapi memilih untuk terus melangkah. Hari ini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun, bagi keluarga korban, keadilan tidak menghapus kehilangan. Rumah itu tetap sunyi, dan seorang guru yang seharusnya menikmati masa tuanya dengan tenang, pergi dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak selalu datang dari tempat jauh. Kadang, ia datang dari orang yang paling dekat. Mohon maaf jika ada kesalahan, nama, tempat, dan kejadian perkara. Sampai ketemu kembali di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.